Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang kelompok kerja. Sebelum kami mempresentasikan materi dari kelompok kerja, kami ingin perkenalkan anggota dari kelompok 5. Next. Yang pertama ada Eva Rianti dengan nomor MPM 048. Kedua ada Ibu Bumi Putri dengan nomor NPM 053. Selanjutnya ada Iza Ashanti Muslimah dengan nomor NPM 054. Lalu ada saya sendiri dengan Aulia Daul Husna dengan nomor 119. Pertama dimulai dengan definisi kelompok. Menurut Mulyani, kelompok merupakan sekumpulan orang yang memiliki tujuan bersama dan berinteraksi antara satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama tersebut, mengenal antara satu dengan yang lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok. Selain Mulyani, Sarwono mendefinisikan kelompok sebagai sekelompok, yakni dua orang atau lebih, yang memiliki persepsi sebagai satu kesatuan serta memiliki perasaan sebagai bagian dari kelompok, memiliki tujuan bersama, dan saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Next. Selanjutnya ada klasifikasi kelompok. Kelompok sendiri dibedakan menjadi dua menurut sifatnya, yaitu bersifat formal dan informal. Untuk kelompok formal sendiri, kelompok formal itu adalah kelompok yang secara sengaja direncanakan oleh manajemen atau ditetapkan berdasarkan struktur organisasi dengan penugasan kerja yang sudah ditentukan. Kelompok formal sendiri dibagi menjadi dua tipe, yakni ada kelompok komando atau command group, dan juga ada kelompok tugas atau task group. Selanjutnya ada kelompok dengan sifat informal. Kelompok informal ini merupakan persekutuan atau kelompok yang tidak terstruktur secara formal dan tidak ditetapkan secara organisasi. Kelompok ini kerap muncul melalui proses sosial organisasi informal dan terbentuk secara alamiah dalam suasana kerja atau lingkungan yang muncul untuk memenuhi kebutuhan sosial. Orang biasa mengenal dua macam kelompok informal, yakni ada kelompok kepentingan dan juga kelompok persahabatan. Next. Selanjutnya ada 5 tahap model perkembangan kelompok, dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada tahap pembentukan atau forming. Tahap ini merupakan tahap pertama dalam pembentukan kelompok kerja. Di sini para anggota mulai mempelajari tugas yang diberikan dan berkenalan dengan anggota lainnya. Selanjutnya ada tahap timbulnya konflik atau storming, yaitu tahap kedua. Menurut Tuckman disebut dengan storming. Para anggota mulai bekerja, tetapi mereka cenderung akan mempertahankan pendapat mereka sendiri, menolak batasan-batasan yang ditetapkan oleh kelompok terhadap individu mereka. Selanjutnya ada tahap penyusun norma atau norming. Tahap ini terbentuk hubungan yang dekat antar anggota kelompok dan menetapkan aturan-aturan serta menentukan cara komunikasi yang tepat supaya dapat membantu mereka mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya yang keempat ada tahap mengerjakan atau performing. Pada tahap ini semua anggota kelompok telah dapat bekerja dan berfungsi secara penuh dan memiliki kebersamaan, percaya diri, kreatif, inisiatif, dan semangat yang tinggi untuk sukses. Dan terakhir ada tahap membubarkan atau adjourning. Di tahap ini dikhususkan untuk kelompok-kelompok kerja yang bersifat sementara. Dirincikan dengan memusatkan perhatian pada mengakhiri kegiatan. Next. Berikut dapat kita lihat skema model perilaku kelompok dengan input kondisi eksternal yang dikenakan pada kelompok, lalu menghasilkan dua cabang, yakni sumber daya anggota kelompok dan struktur kelompok.
lalu menghasilkan proses kelompok, di mana kemudian diberikan tugas kelompok yang menghasilkan output kinerja dan kepuasan. Selanjutnya ada kondisi eksternal yang dikenakan pada kelompok. Kondisi eksternal dikenakan pada kelompok ini mencakup yang pertama ada strategi keseluruhan. Biasanya strategi keseluruhan diberikan oleh manajemen puncak, lalu menggaris besar tujuan organisasi dan menentukan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya seperti strategi tersebut mengarahkan organisasi ke arah pengurangan biaya, perbaikan kualitas, dan memperluas pangsa pasar. Selanjutnya ada struktur wewenang. Struktur wewenang ini dibuat untuk menetapkan siapa pemimpinnya, siapa yang mengambil keputusan, dan keputusan individu atau kelompok penguasa mana yang akan diambil. Lalu ada regulasi formal. Di sini organisasi membuat aturan, prosedur, dan kebijakan secara formal untuk mengatur perilaku karyawan. Selanjutnya ada ketersediaan sumber daya organisasi. Beberapa organisasi yang akan besar dan menguntungkan bila adanya sumber daya yang melimpah, tetapi ada juga organisasi yang mempunyai sumber daya terbatas, maka dari itu kelompok kerja tersebut harus menentukan apa yang akan dicapai oleh kelompok tersebut ke depannya. Selanjutnya ada kriteria seleksi karyawan, lalu sistem penilaian kinerja, dan yang terakhir adalah keadaan fisik tempat kerja yang digunakan pada kelompok oleh pihak-pihak eksternal yang juga mempunyai sangkut paut penting pada perilaku kelompok kerja. Selanjutnya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada sumber daya anggota kelompok. Di sini ada dua, yang pertama pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Kinerja kelompok dapat diketahui dengan menilai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dari masing-masing anggota. Kinerja suatu kelompok tidak hanya penjumlahan dari kemampuan masing-masing anggota, akan tetapi kemampuan ini menunjukkan parameter untuk apa yang dapat dilakukan oleh anggota-anggotanya dan betapa efektif mereka akan melakukannya terhadap suatu kelompok. Yang kedua yaitu karakteristik kepribadian. Organisasi atau kelompok biasanya melihat karakteristik anggotanya mulai dari produktivitas, semangat, dan kemampuan dalam menjalankan tugas pokok kelompok sesuai bidangnya. Next slide. Selanjutnya ada struktur kelompok. Di struktur kelompok terdiri dari pemimpin. Pemimpin yaitu kelompok kerja, salah satu organisasi formal yang pastinya ada jabatan di dalamnya, seperti manajer unit, mandor, pemimpin proyek, kepala satuan tugas, ataupun ketua komite. Yang kedua ada peran. Peran adalah pola perilaku yang diharapkan pada seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam suatu unit, organisasi, atau kelompok. Di peran terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, identitas peran, yaitu sikap tertentu dan perilaku yang konsisten dalam suatu peran. Yang kedua, ekspektasi peran. Cara orang lain meyakini sebuah peran dalam suatu konteks tertentu, seperti manajemen diharapkan untuk memperlakukan karyawannya dengan adil, dan begitu sebaliknya, karyawan juga diharapkan untuk berperilaku baik, mengikuti arahan, dan juga setia terhadap kelompok atau organisasi. Yang ketiga yaitu persepsi peran. Pandangan seseorang mengenai bagaimana seseorang seharusnya bertindak dalam suatu situasi. Yang terakhir yaitu konflik peran. Suatu keadaan di mana individu dihadapkan pada harapan peran yang berlainan. Lalu selanjutnya ada norma. Standar perilaku yang dapat diterima yang digunakan bersama oleh anggota kelompok. Norma mencakup beberapa aspek dari perilaku kelompok, seperti yang pertama norma kinerja. Contohnya memberikan petunjuk secara eksplisit tentang seberapa besar kinerja yang harus diberikan dan cara bagaimana menyelesaikan pekerjaan.
Yang kedua yaitu penampilan. Contohnya seperti kode etik baju. Lalu selanjutnya ada pengaturan sosial. Contohnya yaitu membentuk suatu persahabatan saat bekerja maupun setelah bekerja. Lalu yang terakhir ada norma alokasi sumber daya. Penugasan pekerjaan yang sulit dan distribusi sumber daya seperti gaji atau perlengkapan kelompok. Selanjutnya yaitu kepatuhan. Setiap kelompok harus mampu untuk menekankan kepatuhan dalam tingkah laku setiap individu, anggota kelompok agar mematuhi standar kelompok. Karena bila tidak adanya kepatuhan dalam kelompok akan menimbulkan perilaku yang menyimpang seperti melanggar norma, ketidaksopanan, dan perbuatan yang mengancam kesejahteraan kelompok tersebut. Selanjutnya ada status. Status yaitu posisi peringkat yang ditentukan secara sosial yang diberikan kepada kelompok atau anggota kelompok lain. Sistem status akan berjalan efektif bila pemberian status tersebut sesuai dengan kemampuan individu anggota. Status akan timbul karena 3 sumber. Yang pertama yaitu kekuasaan seseorang yang dimiliki atas orang lain, yaitu orang-orang yang mampu mengendalikan sumber daya kelompok. Lalu yang kedua ada kemampuan seseorang untuk memberikan kontribusi bagi tujuan kelompok. Yang ketiga yaitu karakteristik pribadi individu, yaitu seseorang yang memiliki pribadi positif seperti berpemikiran bagus, cerdas, dan juga ramah. Lalu selanjutnya ada ukuran kelompok. Ini dibagi menjadi 3, yaitu kelompok kecil. Di dalam kelompok ini akan menyelesaikan tugas lebih cepat dan lebih efektif dalam menggunakan fakta. Lalu di kelompok besar, mereka bisa memecahkan masalah dengan baik, lebih efektif dalam pencarian fakta, dan memiliki input yang lebih beragam. Lalu yang terakhir, social loving. Kecenderungan individu untuk berusaha lebih sedikit ketika bekerja secara kolektif daripada secara individu. Next. Lalu selanjutnya di struktur kelompok ada kekompakan. Ketertarikan individu terhadap suatu kelompok dan memiliki motivasi untuk tetap bersama kelompok tersebut dalam mencapai tujuan. Berikut skema kekompakan dan norma kinerja. Kekompakan juga sangat berpengaruh dalam produktivitas kelompok. Kekompakan dengan produktivitas juga bergantung pada norma yang terkait pada kinerja kelompok. Jika norma kualitas dan kerjasama dengan pihak luar, suatu kelompok yang kompak akan menjadi lebih produktif. Tetapi jika kekompakan tinggi dan norma kinerja rendah, maka produktivitas akan menjadi rendah. Jika kekompakan rendah dan norma kinerja tinggi, maka produktivitas akan meningkat lebih rendah dibandingkan kelompok dengan norma kinerja dan kekompakan yang tinggi. Jika kekompakan dan norma kinerja keduanya rendah, maka produktivitas akan cenderung turun paling rendah hingga sedang. Ada next slide. Ada beberapa upaya untuk mendorong kekompakan kelompok. Yang pertama ada membuat kelompok yang lebih kecil. Lalu ada membuat perjanjian yang sesuai dengan tujuan kelompok, memperbanyak waktu bersama dengan para anggota, menstimulasi kompetisi dan kelompok lain. Yang terakhir ada memberikan imbalan pada kelompok, bukan untuk individu. Yang selanjutnya ada keragaman. Dengan adanya keberagaman di dalam kelompok akan mempengaruhi juga pada kinerja kelompok, seperti keragaman dalam bentuk gender, rasial, budaya, dan lain-lainnya. Dengan adanya keberagaman tersebut, rawan timbulnya konflik kelompok. Next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada proses kelompok. Proses kelompok ini dapat menghasilkan hasil yang positif, yaitu kelompok dapat menciptakan output yang lebih besar daripada jumlah inputnya.
Selanjutnya ada tugas kelompok. Dampak dari proses-proses kelompok pada kinerja kelompok dan kepuasan anggota juga dipengaruhi oleh tugas-tugas yang dikerjakan oleh kelompok tersebut. Tugas dapat digeneralisasikan sebagai sederhana atau rumit. Semakin rumit tugas tersebut, makin banyak manfaat yang didapatkan kelompok tersebut dari diskusi antar anggota-anggotanya mengenai metode kerja alternatif. Bila unsur-unsur model tersebut terpenuhi dengan tepat, maka akan menghasilkan kinerja dan kepuasan setiap anggota kelompok secara maksimal. Next. Selanjutnya ada pengambilan keputusan dalam kelompok. Finney dan McFarlane pada tahun 2002 mendefinisikan pengambilan keputusan sebagai proses dalam mengevaluasi satu atau lebih pilihan dengan tujuan untuk meraih hasil terbaik yang diharapkan. Sementara itu, Kinnicky dan Kreitner pada tahun 2003 mendefinisikan pengambilan keputusan sebagai proses mengidentifikasi dan memilih solusi yang mengarah pada hasil yang diinginkan. Next. Menurut David E. Johnson tahun 2013, banyak penelitian yang menunjukkan pengambilan keputusan kelompok lebih baik dalam suatu organisasi apabila dibandingkan dengan pengambilan keputusan secara individu. Untuk menganalisis lebih dalam, berikut kekuatan dan kelemahan dalam pengambilan keputusan kelompok. Untuk kekuatan pengambilan keputusan kelompok, yang pertama ada proses kelompok menimbulkan proses baru. Hal ini berarti bahwa di dalam kelompok yang terdiri dari beberapa orang memiliki perbedaan pemikiran ketika berdiskusi tentang suatu hal, sehingga setiap orang menimbulkan ide baru, yang mungkin saja ide tersebut belum terpikirkan oleh orang lain. Keragaman pandangan yang lebih luas dapat memberikan peluang untuk mempertimbangkan lebih banyak pendekatan dan alternatif sebelum mencapai keputusan akhir. Yang kedua, ada kelompok dapat menghasilkan informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap. Dengan adanya sumber daya dari beberapa individu, kelompok membawa lebih banyak input sebagai heterogenitas ke dalam proses keputusan. Kelompok memiliki tujuan untuk menyempurnakan ide-ide yang dimiliki setiap orang tanpa adanya diskriminasi dari orang tertentu. Oleh karena itu, ide yang disampaikan dapat menambah ataupun memperkaya informasi dalam kelompok. Yang ketiga, ada meningkatnya motivasi berprestasi. Berkumpulnya seseorang dalam suatu kelompok dapat berpengaruh untuk menjadi dorongan memikirkan yang terbaik untuk kelompoknya. Dalam hal ini, setiap individu tidak lagi mengedepankan pribadinya sendiri, tetapi harus pada kelompok. Yang terakhir, ada kelompok mengarah pada meningkatnya penerimaan suatu solusi. Para anggota kelompok yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan cenderung untuk mendukung secara antusias dan mendorong orang lain untuk menerimanya. Selanjutnya ada kelemahan pengambilan keputusan kelompok. Nah, meskipun pengambilan keputusan kelompok memiliki kelebihan, tetapi bukan berarti terlepas dari kelemahan. Keputusan kelompok memiliki kekurangan-kekurangan di dalamnya. Yang pertama, ada pengambilan keputusan kelompok akan menghabiskan waktu yang lebih banyak untuk bisa memecahkan masalah dibandingkan kasus yang mengambil keputusannya dari seseorang saja. Yang kedua, adanya tekanan dalam kelompok. Keputusan kelompok dapat didominasi oleh satu atau beberapa orang. Seandainya koalisi yang dominan terdiri atas anggota dengan kemampuan rendah atau sedang, efektivitas seluruh kelompok akan berkurang. Akhirnya, keputusan kelompok menjadi tidak efektif akibat tanggung jawab yang tidak jelas. Jika dalam keputusan individu jelas siapa yang bertanggung jawab, dalam keputusan kelompok tanggung jawab masing-masing anggota menjadi berkurang. Next slide. Selanjutnya ada efektivitas dan efisiensi. Keputusan kelompok biasanya lebih akurat dibandingkan keputusan rata-rata individual dalam sebuah kelompok. Tetapi kurang akurat dibandingkan penilaian anggota kelompok
yang paling akurat. Dalam hal kecepatan, individual akan lebih unggul. Jika kreativitas penting, kelompok cenderung lebih efektif. Apabila efektivitas atau tingkat penerimaan atas solusi akhir yang dicapai, maka kelompoklah yang lebih efektif. Tetapi kita tidak bisa mempertimbangkan efektivitas tanpa menilai efisiensi. Dengan beberapa pengecualian, pengambilan keputusan kelompok membutuhkan waktu kerja lebih dibandingkan dengan seorang individu yang diharuskan mengatasi masalah yang sama secara sendirian. Pengecualian cenderung menjadi contoh yang mana? Seperti halnya untuk mencapai kuantitas yang sebanding dari masukan yang beragam, pengambil keputusan individu harus menghabiskan banyak waktu yang untuk memeriksa file dan berbicara kepada orang lain. Karena kelompok dapat memasukkan anggota kelompok dari berbagai bidang. Waktu yang dihabiskan untuk mencari informasi dapat dikurangi. Untuk memutuskan menggunakan kelompok atau tidak, para manajer harus mempertimbangkan dan menilai apakah peningkatan dalam efektivitas jauh lebih banyak untuk mengimbangi penurunan dalam efisiensi. Next slide. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kelompok. Pemikiran kelompok dan pergeseran kelompok. Dalam pengambilan keputusan kelompok, terdapat dua hal yang berpotensial untuk mempengaruhi kemampuan kelompok dan menilai alternatif secara objektif hingga mencapai solusi yang bermutu. Pertama, disebut pemikiran kelompok yang berkaitan dengan norma-norma. Hal ini menggambarkan situasi di mana tekanan kelompok atas kepatuhan mencegah kelompok dari kritikal dinilai tidak biasa, minoritas, atau pandangan tidak populer. Kedua adalah pergeseran kelompok yang menggambarkan cara dalam membahas serangkaian alternatif dan sampai pada solusi. Anggota kelompok cenderung melebih-lebihkan posisi awal yang mereka pegang. Nah, dalam beberapa situasi, kelompok cenderung mengarah ke pergeseran yang berisiko. Selanjutnya, ada teknik-teknik dalam pengambilan keputusan kelompok. Untuk menghilangkan pemikiran kelompok dan pergeseran kelompok, dapat menggunakan beberapa teknik di bawah ini yang membantu untuk membuat keputusan terbaik. Yang pertama, kelompok yang berinteraksi. Yang kedua, teknik brainstorming. Yang ketiga, teknik kelompok nominal. Yang keempat, teknik Delphi. Yang pertama, kelompok yang berinteraksi. Kelompok yang berinteraksi merupakan kelompok yang para anggotanya saling berinteraksi berhadapan muka satu sama lain. Para anggota saling bertemu berhadapan muka dan bergantung pada interaksi verbal dan non-verbal untuk berkomunikasi. Tetapi, seperti pembahasan mengenai pemikiran kelompok yang telah diperlihatkan, kelompok yang berinteraksi seringkali memeriksa diri mereka sendiri dan menekan para anggota individu untuk mengarah pada kepatuhan opini. Lalu yang kedua ada teknik brainstorming. Teknik brainstorming ini merupakan teknik yang digunakan untuk membantu setiap kelompok yang menghasilkan beragam ide dan alternatif untuk menyelesaikan masalah. Dan di bawah ini ada langkah-langkah dalam melakukan teknik brainstorming. Yang pertama, perwakilan kelompok menjelaskan dalam garis besar pandangan tentang masalah. Lalu yang kedua, perwakilan kelompok mengemukakan ide dan alternatif solusinya. Yang ketiga, kelompok lain atau anggota lain dilarang keras untuk melakukan kritik atau menilai ketika setiap kelompok mengajukan pandangan. Lalu keempat, ada anggota kelompok didorong untuk bersikap inovatif dan kreatif sebisa mungkin dalam mengajukan ide dan alternatif solusi. Lalu selanjutnya, setiap kelompok diminta untuk mengakumulasikan seluruh ide melalui teknik saling sumbang saran.
Dan yang terakhir ada ketika seluruh ide dan alternatif telah selesai dipaparkan, maka setiap kelompok diminta untuk melakukan debat yang sehat dan terarah. Lalu selanjutnya ada teknik kelompok nominal. Teknik kelompok nominal ini merupakan suatu metode pengambilan keputusan kelompok yang mana para anggota individual akan bertemu berhadapan muka untuk menyatukan pertimbangan-pertimbangan mereka dalam suatu cara yang sistematis tetapi tetap independen. Nah, di bawah ini ada beberapa langkah-langkahnya untuk melakukan teknik kelompok nominal. Yang pertama, sebelum pembahasan dilakukan, setiap individu diminta untuk menuliskan idenya masing-masing. Lalu yang kedua, seluruh ide-ide dituliskan pada papan tulis agar kelompok dapat mengetahui pandangan setiap individu. Lalu yang ketiga, setelah seluruh alternatif solusi telah dijabarkan, sesi diskusi akan mulai dibuka. Keempat, apabila seluruh alternatif telah didiskusikan, setiap anggota kelompok meranking seluruh alternatif yang terbaik. Dan yang terakhir, pemimpin kelompok kemudian menentukan pilihan akhir berdasarkan pilihan alternatif yang tertinggi. Yang terakhir ada teknik Delphi. Teknik Delphi ini merupakan pendekatan proses pengumpulan ide alternatif solusi berdasarkan atas input dari para ahli di bidang tertentu, baik dalam organisasi maupun luar organisasi. Nah, ada beberapa langkah yang dilakukan dalam teknik ini, yaitu pertama, membuat keputusan memulai proses Delphi dengan mengidentifikasikan isu dan masalah pokok. Yang kedua, membuat kuesioner, setelah itu dikirim kepada para ahli. Yang ketiga, para ahli diminta untuk mengisi kuesioner yang dikirim. Yang keempat, sebuah tim khusus dibentuk untuk merangkum seluruh respon, lalu mengirimkan kembali hasil rangkuman kepada partisipan teknik Delphi. Lalu selanjutnya, partisipan diminta untuk menganalisa ulang hasil rangkuman. Dan yang terakhir, proses ini kembali diulang hingga pembuat keputusan menemukan solusinya. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai materi kelompok kerja. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, dapat menuliskan di kolom komentar dengan menyebut nama, NPM, dan kelompok, serta pertanyaan yang ingin ditanyakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.